Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Arfan dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan dari dua buku. Yang pertama itu dari karya Profesor Muhammad Azami, yang kedua Rekstruk Al-Quran karya Taufik. Dan buku yang pertama ini ketujuh tentang Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini menjadi titik balik penting dalam sejarah penyalinan Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini menjadi titik balik pentingnya dalam sejarah penyalinan dan penyebaran Al-Quran. Ya, sejak masa Nabi Al-Quran ini telah disampaikan secara lisan. Kemudian para sahabat menghafalkan dan juga menuliskannya dalam berbagai media seperti kulit pelepah kurma dan yang lainnya. Kemudian juga pada masa Khulafaur Rasyidin ini ada proses penyusunan Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit. Ya, kemudian Utsman bin Affan menyadari pentingnya untuk menyusun mushaf standar yang homogen untuk menjaga kesatuan umat Islam dan mencegah perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Kemudian Utsman memerintahkan para sahabat yang hafal Al-Quran untuk menuliskan kembali hafalannya. Ya, untuk menuliskan kembali teks Al-Quran yang mereka hafal yang tersebar dalam berbagai media. Dalam penyusunan Mushaf Utsmani ini, para sahabat juga ikut terlibat yang melakukan proses penghimpunan, penyusunan, dan penyaringan teks-teks Al-Quran. Mereka sangat teliti dan sangat hati-hati untuk memastikan keotentikan Al-Quran. Kemudian setelah Mushaf Utsmani selesai disusun oleh Utsman, menyebarkannya ke seluruh wilayah kekhalifahan Islam pada masa itu, menyebarkan ke seluruh wilayah kekhalifahan Islam pada masa itu. Mushaf ini menjadi landasan utama dalam mempelajari, penghafal dan memahami Al-Quran, bahkan hingga saat ini dan sampai nanti yaumil akhir. Kemudian ada bab 8 ini tentang perkembangan alat pembantu bacaan dalam Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini kan merupakan mushaf yang dijadikan standar rujukan yang membuat teks-teks Al-Quran yang ditulis kembali dan disusun secara sistematis. Kalau dulu kan awalnya teks Al-Quran yang terhimpun dalam Utsmani ini kan belum ada harokatnya dan yang lainnya. Nah, salah satu alat pembantu untuk memudahkan umat Islam untuk membaca dan memahami Al-Quran ini ada harokat, yaitu tanda baca. Nah, harokat ini diperkenalkan untuk memudahkan membaca dalam membaca Al-Quran dengan benar, terutama bagi mereka yang tidak fasih dalam berbahasa Arab. Kemudian selain harokat ini ada alat pembantu lain yang berkembang. Mushaf Utsmani adalah tanda tajwid. Nah, tanda tajwid ini memberikan petunjuk membaca Al-Quran dengan tartil, ya, memberikan petunjuk kepada pembaca tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan aturan tajwid, ya, agar bisa membaca dan memahami Al-Quran secara baik dan benar, tartil. Dan kemudian selain mengulas tentang tajwid dan harokat, ini juga membahas tentang perkembangannya dalam ayat-ayat di dalam surah. Ya, penambahan tanda baca ini memberikan tunjuk bagi pembaca tentang tempat-tempat yang tepat untuk berhenti. Nah, ini disebut sebagai waqaf. Waqaf ini tempat untuk berhenti dan melanjutkan baca. Dalam bab ini dibahas tentang perkembangan alat pembantu bacaan Mushaf Utsmani yang mempengaruhi cara pembacaan Al-Quran dan cara pembacaan penghafal Islam pada masa itu. Para ulama dan penghafal Al-Quran turut berperan dalam mempertahankan tradisi dan keaslian bacaan Al-Quran, meskipun dengan penambahan alat pembantu bacaan. Kemudian lanjut kepada buku yang kedua yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Ini bab 6, ada kodifikasi Utsman bin Affan. Poin pertama ini ada tentang kodifikasi Utsman bin Affan yang pada periode Utsman bin Affan. Al-Quran ini kan sudah tersebar dalam berbagai sahifah atau lembaran-lembaran atau kulit. Kemudian tulisan di batu dan tulisan di tulang dan yang lainnya. Kemudian Utsman ini kok merasa
perlu untuk menyusun mushaf standar yang dapat menjadi acuan tunggal ya dalam membaca dan memahami Al-Quran. Langkah ini kan diusul juga dengan kesadaran akan potensi perbedaan dan pembacaan Al-Quran yang telah terjadi, sehingga diperlakukan upaya untuk menstandarisasi bacaan Al-Quran agar tidak timbul kerancuan atau pertentangan di kalangan umat Islam. Kemudian Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, kemudian Said bin Alash, dan Abdurrahman bin Harith untuk menyusun mushaf yang bersifat standar. Prosedur yang dilakukan untuk proses penyusunan Al-Quran ini adalah meminta para sahabat yang menghafal Al-Quran untuk menyalin dan menulis kembali ayat-ayat tersebut sesuai dengan mushaf Nabi Muhammad SAW yang dipegang oleh istri dari Nabi Muhammad SAW. Proses pembuatan mushaf standar ini dilakukan secara teliti dan penuh dengan hati-hati dengan memperhatikan setiap kata per huruf, ya harokat per harokat, titik per titik. Nah, setelah disusun mushaf ini disebarkan ke seluruh wilayah kekhalifahan Islam pada masa itu. Mushaf Utsman menjadi standar tunggal dalam membaca Al-Quran di seluruh wilayah umat Islam di seluruh dunia, sehingga membantu dan menjaga kesatuan dari kemudian ajaran Al-Quran sampai saat ini dan sampai yaumil akhir nanti. Bab 7 ini tentang otentitas dan integritas mushaf Al-Quran yang disusun oleh Khalifah Utsman bin Affan pada awal ke Masehi, dianggap sebagai mushaf standar yang menjadi panduan utama dalam membaca dan menghafal Al-Quran oleh umat Islam. Otentitas mushaf Al-Quran ini, mushaf Utsmani ini merupakan hasil dari kerja keras para sahabat yang bekerja untuk memastikan pemeliharaan mushaf Utsmani, memastikan ketepatan dan keakuratan setiap huruf dan kata dalam teks Al-Quran. Proses pengawetan dan ketetapan dan pemeliharaan mushaf Utsmani dilakukan secara ketat dan diprint oleh para ulama dan penghafal Al-Quran dari generasi ke generasi mereka, memastikan bahwa setiap salinan mushaf Utsmani yang disebarkan ke seluruh wilayah tetap memiliki kesamaan teks dan bacaan yang sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi distorsi atau perubahan pada teks Al-Quran yang dapat mengancam otentitas dan integritas Al-Quran sebagai wahyu suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.